Yang menyangkut rokok tadi saya kan sudah mengulang. Kalau rokok dengan arti rokok itu kita ngikuti guru-guru kita tidak pernah mengesahkan orang puasa yang rokok. Jadi ini bukan masalah furu'iyah karena tetap dianggap ain. Jadi ini saya sendiri secara pribadi dan kalian harus setuju karena anut guru-guru kita tidak akan mengesahkan orang puasa merokok karena dukhon itu termasuk ain. Selain itu tidak perilaku guru-guru kita. Nah, soal khilaf tentang rokoknya sendiri tidak urusan dengan puasa loh ya, saya ulangi, tidak urusan dengan puasa. Itu karena memang tadi malam yadullah kan al aslu fil asya al ibahah kan, malam yadullat dalil ala tahrim. Jadi ya taruhannya halal dulu, tapi tidak urusan orang puasa. Saya ulang lagi loh, karena salah paham ruwet. Nah, kalau masalah laknat tadi, laknat itu ibaratun anil bukhdi. Jadi tidak, laknat itu tidak harus yang orang itu harus kesampaian lah kira-kira. Jadi kalau sampean tanya hukumnya melaknat orang mukmin gimana? Jelas di Sulam Taufik laknul mukmin itu tidak boleh. Yang namanya sujud misalnya. Sujud itu apa coba? Secara lughat. Wad'ul jabha alal ardi. Sehingga Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada watul jabha alal ardi ya sah adanya. Dan beliau mengklaim, ini saksinya Pak Khairuddin ini, wasabe as-sujud wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabati musallahu. Ya. Beliau hanya mengatakan wala yajibu watu yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil azhar. Wala yajibu. Ini kalau enggak percaya, kamu baca. Masih tarakum bisa ya? Coba baca. Wala yajibu coba watu yadaihi pakai nada Indonesia, jangan nada negara sebelah coba. Wala yajibu watu yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil azhar. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus watul yad, tidak ada watul rukbah, tidak ada watul. Nah, karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, watul jabha. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk apa ketertundukan tertinggi yaitu dengan watul jabha. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Dalam kitab Fathul Mu'in ini ruangan supaya kamu tidak sih. Kitab Fathul Mu'in itu ngeper berkali-kali diulang-ulang ngepernya. Dia bilang misalnya iddah itu libaro atur-rahmi. Ya, iddah itu libaro atur-rahmi. Kita sepakat supaya tidak ada terjadi ihtilatul ansas. Paham ya? Jadi misalnya tolak mau sing gampang nak mati kan ngenteni mati, tolak saja. Kalau Anda menceraikan istri Anda posisi masih haid, posisi masih menstruasi kan talak apa? Iddahnya kan salah satu quru. Salah satu sudah kita mengikuti mazhab Syafi'i itu salah satu adhar ya, 3 kali masa nopo suci. Jadi cepat sekali karena kalau kita mentalak pas suci, paham ya? Berarti suci, haid, suci sudah selesai karena sudah 3 nopo putaran. Termasuk putaran pas dia terjatuhi tolak. Kan cepat sekali kan? Artinya kalau 3 adhar berarti 2 haid. Paham ya? Tujuannya kita karena tahu bahwa Allah itu pasti perintah ada hikmahnya, kita menduga di antara hikmah itu baru atur-rahmi supaya tidak terjadi ikhtilatul ansab. Soalnya itu misalnya bengi dikeloni, dijima, terus esok tukaran tolak, kan jelas ada spermanya zat awal. Andai kan tidak ada iddah langsung dikawin kan, nanti yang jadi anaknya siapa kan nggak jelas. Ya mesti itu, tapi kan nggak jelas kan. Ngenteni mirip, ngenteni DNA kan ruwet. Setan iso nyesatno sing wong sing ditetir sesat. Ma antum alaihi bifatinin illa man huwa shalil jahim. Jadi pengenan ngejek setan yo kuwi iso nyesatno tapi yo sing tak tetir sesat ora yo ora iso. Dewe ana inna ibadi laka alaihim sultan. Ora iso nguasai kawula sing seneng aku. Ngrisa kowe iso nguasai padha wong wis rapati seneng aku. Ini tak barno, cara tak lindungi yo kowe ora iso. Jadi setan itu dilecehkan sama Tuhan itu begitu. Cemen, cara pangeran itu. Tapi kita ini pengagum setan. Seakan-akan punya prestasi, so nyesatno ulama, selono kiai, sampai korupsi atau sampai zina. Seakan-akan setan itu sukses ora. Berarti catatannya wis ngono iku. Apa? Wale bener Imam Sanusi ya nak komentari.
Kalau Mu'tazilah berpendapat al khairu minallah wa syarru minasyaitan, berarti Allah itu kalah karena terbukti keburukan lebih banyak ketimbang kebaikan. Jadi Allah juga kehendak kebaikan rapati kesampaian, setan di kehendak kebaikan keburukan kesampaian. Berarti pangeran tak kalah. Di alam raya ini banyak sekian maksiat, banyak sekian kejadian yang di luar kehendaknya Allah. Artinya Allah kan iso ngendhalekno alam di sunnah berpendapat khairihi wa syarrihi minallah. Sekali kamu mengatakan khairihi minallah, syarrihi minasyaitan, berarti waqa'a fi mulkihi malah yuridu. Berarti di alam raya ini banyak kejadian yang di luar skenario. Betapa lemahnya Allah, Allah kalah. Makanya kita harus iman khairihi wa syarrihi. Nah, kita sebagai pembaca yang baik dan kalau berkali-kali khatam kitab Mafhum Yajibu Antusokha itu memang penting kita baca. Setidaknya meskipun kita itu tidak harus sepersis beliau, itu tahu logikanya. Logikanya gini, misalnya tawassul dihukumi syirik itu karena isti'anah bil ghairi. Minta tolong sama selain Allah. Misalnya minta tolong ke kuburan, bahkan minta tolong kepada Nabi. Pertanyaannya Sayyid Muhammad adalah, saat orang minta tolong kepada Nabi itu alasannya apa? Asal dia seorang mukmin yang sejati, kan minta tolong kepada Nabi itu karena Nabi dekat sama Allah. Karena nggak mungkin orang mukmin itu memposisikan Nabi orang yang mandiri mengabulkan hajat. Itu cara logikanya Sayyid Muhammad orang mukmin yang tawasul dengan Nabi atau Syabul Qadir Nabi saja lah, yang paling ekstrim. Misalnya minta tolong sama Nabi. Kenapa minta tawasul sama Nabi? Karena Nabi dianggap dekat dengan Allah. Kita merasa jauh, Nabi dianggap dekat. Artinya nggak ada orang mukmin yang memposisikan Nabi itu rivalitas Allah. Wah, nggak perlu jaluk Allah, jaluk Nabi yang nggak mungkin kan? Paham ya? Artinya kalau orang mukmin menghormati Nabi sampai tawasul, ya sangat hormatnya sama Allah kan? Karena itu kekasih Allah. Bukan menganggap Nabi sebagai apa? Rivalitas, sebagai apa? Rivalitas. Artinya dianggap apa? Syarik. Tapi kita-kita yang tawasul dituduh memposisikan selain Allah seperti Allah. Padahal itu tidak mungkin kan dilakukan seorang mukmin. Makanya Sayyid Muhammad terus meriwayatkan hadis ketika Nabi ngendikan, setelah saya meninggal itu saya tidak takut kalian dosa syirik. Kalian itu dijamin tidak akan punya dosa syirik kepada orang mukmin. Yang saya takutkan adalah kalian konflik karena berebut dunia. Saya baca kitab beliau yang khataman, ini Gus Rauf saksinya. Saya baca Qawaid Asasiyah itu pasanan khatam tahun 39. Terus poso ini kemarin 45 ini saya juga khatam baca Qawaid Asasiyah. Dulu itu karangan Sayyid Alawi, namanya Zubdatul Itqan. Di era Sayyid Muhammad disebut Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Terus kitab beliau yang saya senang sekali diantaranya tentu Mafahim Yajibu Antusokha. Tadi Mas Lutfi cerita betapa repotnya Sayyid Muhammad ngadepi Wahabi. Tapi di Indonesia saya sering cerita ke mereka, bahkan sebagian yang berfaham itu di kota banyak yang menjadi minna. Saya cerita begini, la ilaha illallah itu kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Fakaifa bihadil kalimah. Kok terus jadi tukhriju hadil kalimah al-muslimah minal islam ilal kufri. Orang tahlilan, orang nyekel patok, orang-orang NU yang hal itu nyekel patok, yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat yang orang kafir puluhan tahun menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama menjadi kafir? Itu logikanya tidak kena. Berarti kalimat ini punya dua status. Ya mukminah memukminkan, juga mukafirah mengkafirkan. Itu kan lucu gitu. Dan itu mereka terus menerima. Kayaknya bener Gus Pak. Masa kalimat yang 70 orang misalnya kafir dalam waktu 70 tahun itu karena melafatkan satu kalimat itu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung menjadi apa? Menjadi muslim atau mukmin. Masa dengan kalimat yang sama hanya karena sambil megang patok terus menjadi apa? Kalimat itu kalimat syahadatut tauhid. Beragama itu ya angel-angel gampang guys. Jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen ning gone sawah ning gone apa iku. Kowe nak ra seneng ya wis muni wae ra seneng, tapi aja arani kafir. Karena dulu yang sampai syirik itu memang dijejero berhala. Eling-eling wae. Jelas ya wa taraku tu'amahum inda asnam. Asnam maknane wae. Berhala. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala, dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa barokah. Za'amu at-tabarruka alaihi, ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak,
Orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu, maka kemungkinan kafir itu enggak ada. Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean, ya nyatanya ya mesti ribet. Tapi sing anggap ibadah ya monggo, wong iku wiridan. Sing gak cocok ya monggo, wong niki bebas mawon. Sebenarnya nak ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki, bener pundi Gusti, kula mbek niku. Kowe bener elek luwe akeh. Jadi serana pengaruh no. Ketika Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubu. Masyhur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku jek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi itu sing gawe kowe mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki kowe dosa terus ila yaumil qiyamah. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Mau sih jadi orang liberal itu bahaya. Mulane nek dadi Islam liberal ora nulis buku, iso wae tua tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung kok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tua wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mereka rasa ngarang buku kan bahaya iku. Mergo nek ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya. Itu juga termasuk wanat tubuh maqaddamu bahar. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean senang pangeran tenanan, terus sampean tanam ning anak ning murid. Ya bodoh, akan saya dapat ganjaran ila yaumil qiyamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan ya falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Tapi ya sama wa man sanna sunnatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanat tubuh maqaddamu wa atharu. Dosa itu yo ditulis lan sak bekase. Amal apik yo ditulis lan sak bekase. Lalu anggap tanggal Arafah ya jurnut, bonut ya kena ora ya kena. Bodoh. Mergo aku pas nglakoni iku ora berdasar ilmu, ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah sing ngono kok angel. Berdasar apa? Naluri kesolehan. Pertama ya rasa takbiran. Coba wong saleh yang dibatan tambahan wong saleh ora itu. Ayo walhasil itu ora enak maksudnya yaum Arafah kan yaumun sing jabut doa. Kok ora enak misalnya Arafah kok terus pokoknya ora enak wae. Ora enak wae. Walhasil bar dhuwur iku itikaf. Gitu ngene pondok kula kadang sareane Bapak itikaf maos Quran. Mboten donga plene yo apik mboten wis maca Quran iki soalnya normal kadang di sinau. Ya perlu dicatat tirakat kula mboten sinau nggih maos Quran. Ziarah arang-arangnya jalukane aneh-aneh. Walhasil itu ya nyaman ae ketika neng Arafah iku wukuf kita ikut napa wukuf. Wong al-ardu ardullah cara Allah melihat Arafah di Indonesia seperti wae mergo nazarullah tidak terbatas. Baiklah. Terus neng hati itu janggal. Api itu berduhur kan yaum Arafah kan dimulai ba'da zuhur. Tapi pertanyaannya habis zuhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kene itikafnya berarti jam 4. Terus malaikat itu ngikutin di ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran iki cerita naluri kesolehan cerita naluri kesolehan. Tak jajal baru zuhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nuraniku berontak. Ya ora ya semane kowe wong Indonesia ya baru zuhur wae, 3 baru kowe ditekdir wong apa? Misal anak nuruti zuhur anak Arab zuhur kita jam 4. Ya ora. Engko subuh jam piro? 10 lah ngajak sesat bareng. Kabeh ngaguran. Nah kabeh ngaguran Mekah sesat kabeh perkarane apa? Subuh berarti jam berapa? Jam 09.00 ya bro. 09.00 ya? Nah dhuwur.
Orang kaca patang jam. Jam 4 jam 5 wah ya ruwet. Singkat cerita kalau nanti buat jarang mau kitab wali-wali. Ternyata wali saat dunia itu ada tarif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arafah. Mau coba seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malah aku cerita nak kowe wong saleh tenan sing di insting kesolehan. Ya maksudnya ngenyak wae iki aku cerita wae. Cerita pengen ngenyak wong nak ora bakat saleh ora di insting kesolehan. Marah diwamu dikandani ini ora ora. Ruwet lah, intine ruwet. Karena gini ku cara naluri kesolehan iku ya Allah sak dunya wali-wali abdal aktab sak dunya kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar melok lah, melok nang kene, melok. Perasaan itu mesti dicerita, perasaan wong saleh mesti. Ono sing tau ngono ta urung? Berarti orang saleh kabeh. Pasti perlu ditingkatkan apa? Kesalehan. Poso arep buka mergo. Maksudnya kan ono fatwa resmi berarti gak ono insting kan fatwa resmi nak poso dina songo iku mlebu dosa dosa akeh melok kan ngono. Jadi semangatnya kan udah merasa dosane akeh. Tapi perasaan kita itu kan kayak ra enak lho. Mosok pasak dunya itu. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa itu bid'ah, tapi sing darani bid'ah itu mergo nggak siap kalau seperti itu jadi syariat. Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal, ya monggo mawon karena barno rasa Arafah, barno rasa Arafah dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing. Ya logikanya gampang tadi. Kalau kita menyesuaikan Arab Saudi berarti bukamu jam 10 bengi ya repot. Paham ya? Malahnya wama arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kalau kita orang Indonesia ya sudah anut fatwa Imam Syafi'i disesuaikan negara masing. Misalnya kutul balad kita beras zakatnya nggih. Beras sedekah ngangge. Misalnya dulu Rasulullah sedekah nganggo dinar itu uang emas. Terus kowe mau sedekah mergo duitku rupiah, Rasulullah sedekah mbek dinar ya ruwet. Pak, terus petani gue sudah kau coba, bingung petani ini tak gopo, apa nganggo gue dianggap kiai kan jauh ramani nganggo. Terus ke Indonesia sudah kayak hem, apa? Nabi bisa sudah kan nganggo dinar, ke Indonesia sudah kayak nganggo rupiah. Juga Nabi dia senang darah akit semacam keju susu kering. Nanti saya kayak susu kering kayak keju jadi lebus. Kalau sering ketemu desa, karena aku yo engkek no tak subuhi sing rodok apik ben tau mangan. Jebule malah Gus nek niku kula kudu tahu. Sugo itu elo iku tak telu ora murus. Kayak keju sithik murus. Mungkin kan akhirnya jadi kayak itu bingung ora dihormati karepku ora wong desa kancaku zaman mondokne sarang mumpung dolan tau mangan keju dereng tak kei. Karepku yo menghormati. Jebule malah ngurus. Masuk ke itelang ndak telu Kak. Ngurus. Nah, soteng Jawa tenan. Ya kira-kira fatwa kutil. Ya nak delok nang hadis misale. Syariku au gharibu. Nabi itu posisi ning Madinah. Iku nak ngendikan, "Cung kowe nak nguyoh, iku aja sampai madhep Ka'bah, aja membelakangi Ka'bah." Ya karena Nabi di Madinah ngendikane kowe madhep mulon utawa madhep ngetan. Karena di Madinah dengan cara itu tidak menghadap kiblat, tidak mengguri. Tapi nak ning Indonesia malah pas. Nah, misalnya hadis itu mbok waca ning Indonesia kacau kan? Cung kowe nak nguyoh iku dawuhe Nabi syariku ribu nak marah madhep mulon di madhep. Wah, kudu di pondok nemeneh. Ku nak dadi khotib tak lorot yakin. Jadi kabeh hadis itu disesuaikan karena mau ndak mau. Mulane kula nate dikandani ulama top. Kira sebab Indonesia alim. Sebabnya apa iki? Mergo Indonesia iku ana mirip Arab, iku padha-padha diliwati khatul istiwa, garis khatulistiwa. Sehingga ada model tulu'us samsi matahari terbit, ada model hurufus samsi matahari terbenam. Jajal dia mau takrib neng gone kutub.
nak ra diguyu muridmu. Waktu subuh nak srengenge wis metek ku entek. Waktu asar nak srengenge wis surup entek. Jare murid-muridku, guru ngomong srengenge niku ora ono, Pak. Mbok bakas. Masyhur Nabi ketemu adik Anas bin Malik dia adik jenenge Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Itu orang mriki kira-kira manuk bedat, Nughair ku manuk cilik, mati dituwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki, "Cung kabari manuk empiye?" Ya Umar ma fa'alan Nughair masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan Nughair. Di Nabi lu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku ku kauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kok bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener, waya beku nasirron adabi. Nak nangis dhewean perkara ne wedi siksane apa. Dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling dosa. Dene ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Karena dewa guru malah perlu diobat no. Ketika di Nabi gue pinter banget. Nah dewean itu waya buku nasiron min khaufi adabi. Nah dewean gue nangis mergo wedi adabi Allah. Kalau mau nak dewean nak guyu malah. Ini penting kalau aturakan karena Dewi Ibnu Abbas ketika santri-santri guyu terus ada yang protes karena kasratul dhahki tumidul qalba. Kalau guyu kakean itu marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsiriku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyu ning mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Ini ku masyhur. Nabi nate khutbah mimbar niku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan kon critane. Dunya ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sak menit di. Nabi yo nyantok nang ndi. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala dzi. Wal ardi ala dzi. Wal bahri ala dzi. Nabi ku yatama yalu yaminan wasimalan. Sampai saya nesaf awal termasuk Ibnu Marcitane iku udah mulai mundur. Wah, ndak rubah perkara. Sesuk tangis mikir utang mikir ruwete donya iku berarti fakot asbah monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng Allah ing atase pun kabeh mlebu niki jelas kok tangi turu sumpet mikir donya berarti sakhiton Allah berarti kan nantang pangeran nantang bendune mana ajaran kula guyu wis bener mun nanti ngandel kulus. So tangi terus guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk jamu bojo wis lah. Oleh cerita be guyu. Mergo rampe sumpet fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong tangi turu kok susah perkara dunya, berarti dekne gendu ning Allah Subhanahu lan kula suwun sanget wis ana sampean ngaku murid kula kok urip ku tau sak detik lah pokoke tau seneng pangeran syukur-syukur sering di sampean sing diisin mbek pangeran wong kok ora iso seneng pangeran nek senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra apa nek senenge sampean mbek delok TV ra apa tapi aja delok gambare iku jenenge seneng seneng perkara gambare ora perkara pangeran. Syafi'i itu punya teman dekat yang alimnya sama dengan Imam Syafi'i jenis Syaiban Ar-Ra'i itu masyhur. Syaiban Ar-Ra'i itu orang alim yang humul, dia di kampung terus tukang wedhus sampai darani Syaiban Ar-Ra'i. Itu alim sekali dia. Sing alim populer Imam Syafi'i dia di kota, beliau di kota. Tapi senengane jagoan mbek Syaiban Ar-Ra'i. Sampai muridnya Imam Syafi'i itu protes, mislu katas alu hadal badi. Sak alime jenengan kok takok wong desa. Dari Imam Syafi'i usut, kowe ku alim.
Saiki wong sing alim padha mbek aku karek dene tok. Wong teng desa Bedui. Pernah diskusi mbek Imam Syafi'i. Iki lengen sing marat-marat. Diskusine ngaten, Imam Syafi'i takok, "Kaifa taqulu ya Syaiban ar-Ra'i fi zakat?" Cara kowe zakat itu piye? Jare Syaiban ar-Ra'i, alamat dabi awal alamat dabika. Menurut madzhab saya apa madzhab kamu? Ya cara madzhab apa mlaku tak kok madzhabku. Madzhabku aku roh dhewe jare Imam Syafi'i. Cara madzhabku zakat ora kudu sak nisab. Agar wong di duwe wajib zakat. Senajan to ora sak nisab. 5 ada. Apa nak duwe sithik terus gak subhat? Saiki tak takoki sing ngaji mbek aku, apa nak duwe sak nisab terus gak subhat? Kan ya subhat kita cek duwe akeh cek sithik ya sama-sama kemungkinan ada subhat. Mungkin di sawah sithik wae kok sengketa keluarga. Sing kerja misalnya parkiran kadang lahan milik orang lain. Sama. Nanti jadi wong melarat kode kula pemulung yo repot. Tekan mek kuwi melarat kok dijupuk. Mergo kadang ku ana wadah bak iku wis elek. Ditakok ning mburi omah nggo makani pitike. Wong sing duwe yo melarat, pemulung liwat ya bekas dijupuk piye gitu. Melarat makan orang. Nah, saiki pertanyaan terus pemulung duwe dhuwit ora sak nisab. Cara kula ya wajib zakat, piye-piye donyane kok subhat. Terus dari Imam Syafi'i, masuk akal orang enggak? Pendapatnya Syaiban ar-Ra'i masuk akal enggak? Masuk akal. Apa donyane wong larat terus gak parek subhat? Ya parek, mulane kudu dizakati. Terus Imam Syafi'i ngendikan, "Sodak tako ya bener, tapi agama anut kowe kacau." Piye-piye dawuh Nabi sing jenenge zakat itu tuqadu min agniyaihim faturadu ala fuqarahim. Wong donyane sing sugih dijupuk terus dikekno sing melarat. Lah nek sing melarat wajib zakat dikekno sapa? Tapi gojol-gojol kan padha wong alime. Tapi agar wong sapi dieling apa donyane wong melarat ra subat yo padha wae. Lah iki pentingnya antar wong alim. Itu fikih karek diwolak-walik. Tapi syaratnya kudu wong alim sing istimba, sing istidlal kudu tiyang napa? Malah nak donyane wong larat ora kula nganti saiki yo cek rem sugih nggih sering zakat perkara niki yakin nak subate iki Kak. Nggih to bulat lah. Ya soalnya ngoten lah. Kemudian dunia-dunia sing kerja teng macam-macam wis. Pabrik wong ora bekas-bekas pralon cara manajer iku limbahe bape digawe apa. Tapi cara pikirane sing delok iki serak kanggo tak pemula. Terus dirosok. Nah, itu iso wae indawa itu masalah. Tapi kamu mengatakan masalah umume wong nak rosok itu dijupuk. Kowe muni haram ya ora apik umume wong rosok itu dijupuk. Tapi muni halal kadang sing duwe cek Bu. Ya mau kok contone mau bak gak kok guri. Sing duwe ya wong melarat. Bakku ilang Gus perkara dijupuk pemulung. Padahal tak nggo aku. Wonge marah sing jupuk ya. Ini cara Nabi Adam ayo ngenes. Sitok ya anake, sitok ya anake. Nah misalnya terus dia jadi pemulung terus di duwe ora sak nisab. Terus dia wajib zakat. Itu orang Imam dari mana cara Syaiban ar-Ra'i. Nah aku cara aku ya wajib zakat itu tadhirul mal. Nyucekno duit, nyucekno donya. Wal mal qalilun am kasirun mesti fihi asyuk. Donya nek sithik sing akeh mesti padha-padha ana napa? Ayo terus Imam Syafi'i. Mulane Imam Syafi'i agar sumpah ku masyhur guyonane Imam Syafi'i mbek Syaiban ar-Ra'i niku guyonane Imam Syafi'i mbek Syaiban ar-Ra'i. Fa yaqulu rabbana. Ya tapi kita secara madzhab tentu ikut Imam Syafi'i ya karena tadi akan membingungkan cara pembagian zakat jika yang melarat ya zakat sebagai muzaki di saat yang sama kita statuskan secara fikih sebagai mustahik. Engko amile bingung. Enggak yang melarat ya zakat sebagai muzaki di saat yang sama kita statuskan secara fikih sebagai mustahik. Enggak amile bingung. Imam Syafi'i itu punya teman dekat yang alimnya sama dengan Imam Syafi'i jenis Syaiban ar-Ra'i itu masyhur. Syaiban ar-Ra'i itu orang alim sing humul, dia di kampung terus tukang angon wedhus sampai darani Syaiban ar-Ra'i. Itu alim sekali dia. Sing alim populer Imam Syafi'i dia di kota, beliau di kota. Tapi senengane jagoan mbek Syaiban ar-Ra'i. Sampai muridnya Imam Syafi'i itu protes, mislu katas alu hadal badi. Sak alime jenengan kok takok wong desa. Jadi Imam Syafi'i uskut, kowe ku alim. Saiki wong sing alim padha mbek aku karek dene tok. Wonge teng desa Bedui.
pernah diskusi dengan Imam Syafi'i. Iki eling-eling sing marat-marat. Diskusi ini ngeten, Imam Syafi'i takok, "Kaifa taqulu ya Syaiban ar-Ra'i fi zakat?" Cara kowe zakat itu piye? Jare Syaiban ar-Ra'i, alamat dabi awal alamat dabika. Menurut madzhab saya apa madzhab kamu? Ya cara madzhab apa mlaku takok madzhabku. Madzhabku aku roh dhewe jare Imam Syafi'i. Cara madzhabku zakat ora kudu sak nisab. Agar wong di dhuwit wajib zakat. Senajan to ora sak nisab. Limada, apa nak dhuwit sithik terus gak subhat? Saya kira takoki sing ngaji mbek aku, apa nak dhuwit sak nisab terus gak subhat? Kan ya subhat kita cek duit akeh cek sithik ya sama-sama kemungkinan ada subhat. Mungkin di sawah sithik wae kok sengketa keluarga. Sing kerja misalnya parkiran kadang lahan milik orang lain. Sama. Nanti jadi wong melarat kode kula pemulung yo repot. Tekan mek wis melarat kok dijupuk. Mergo kadang ku ana wadah bak gue selek. Ditakok ning mburi omah nggo makani pitike. Wong sing duwe yo melarat, pemulung liwat daga bekas dijupuk piye gitu. Melarat makan orang. Nah, saiki pertanyaan terus pemulung duwe dhuwit ora sak nisab. Cara kula ya wajib zakat, piye-piye donyane kok subhat. Terus dari Imam Syafi'i, masuk akal to ora? Enggak, pendapatnya Syaiban ar-Ra'i masuk akal enggak? Masuk akal. Apa dunyane wong larat terus gak parek subhat? Ya parek, mulane kudu dizakati. Terus Imam Syafi'i ngendikan sodak tako ya bener. Tapi agama anut kowe kacau. Piye-piye dawuh Nabi sing jenenge zakat itu tukhadhu min aghniyaihim faturadu ala fuqarahim. Wong dunyane sing sugih dijupuk terus dikekno sing melarat. Lah nek sing melarat wajib zakat dikekno sapa? Tapi gojol-gojol kan padha wong alime. Tapi agar Imam Syafi'i dieling lho apa dunyane melarat ra subhat ya padha wae. Lah iki pentingnya antar wong alim. Itu fikih karek diwolak-walik. Tapi syaratnya kudu wong alim sing istimba, sing istidlal kudu tiyang napa? Malah nak dunyane melarat ora kula nganti saiki yo jek rem sugih sering zakat perkara niki yakin nak subate iki kan. Nggih bulat lah. Ya pokoke ngoten lah. Pemene dunia-dunia sing kerja teng macam-macam wis. Pabrik nganggo ana bekas-bekas pralon cara manajere iku limbahe bape digawe apa. Tapi cara pikirane sing delok iki ora kanggo tak pemula. Wis dirosok. Nah, itu iso wae indawa itu masalah. Tapi kamu mengatakan masalah umume wong nak rosok iku dijupuk. Kowe muni haram ya ora apik umume wong rosok iku dijupuk. Tapi muni halal kadang sing duwe cek Bu. Ya mau kok contone mau gak kok guri. Sing duwe ya wong melarat. Bakku ilang Gus perkara dijupuk pemulung. Padahal tak nggo aku. Wonge marah sing jupuk ya. Ini cara Nabi Adam ayo ngenes. Sitok ya anake. Nah misalnya terus dia jadi pemulung terus di duwe ora sak nisab. Terus dia wajib zakat. Itu orang Imam dari mana cara Syaiban ar-Ra'i. Nah aku cara aku ya wajib zakat itu tadhirul mal. Nyucekno duit, nyucekno donya. Wal mal qalilun am kasirun mesti fihi asyuk. Donya cek sithik sing akeh mesti padha-padha ana napa? Ayo terus Imam Syafi'i. Mulane Imam Syafi'i agar sumpah ku masyhur guyonane Imam Syafi'i mbek Syaiban ar-Ra'i niku. Guyonane Imam Syafi'i mbek Syaiban ar-Ra'i. Fayaqulu Rabbana. Ya, tapi kita secara madzhab tentu ikut Imam Syafi'i ya karena tadi akan membingungkan cara pembagian zakat jika yang melarat ya zakat sebagai muzaki di saat yang sama kita statuskan secara fikih sebagai mustahik. Engko amile bingung. Kula aja korban untuk pertanyaan loro kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan niku. Kan sakniki kan usum to urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk dhewe 14 juta. Pertama takokane apik sese kurang ajar. Pak Bah, yang tanya itu udah orang Endo. Pak Bah, katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wong piro? 7. Nah, itu kalau misalnya sapi limusin. Sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang pitu kan berat. Misalnya urunan wong 20, seanggap aja kuat lah. Sapi limusin ditumpahi wong 20. Sauni-unimu kata saya.
Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyon nih. Kalau orang nasional itu kan biasa, misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo, Ruhin ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa. Yang tanya saya itu orang nasional. Ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional, tapi senang Islam itu. Ya Islam lah, pokoknya senang Islam. Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo sama pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Nah, berarti kan bojom digodol wong. Makanya pertanyaan, kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggak bojone wong. Mergo sing bagian sing urun itu kan enggak mahram. Ayo sing do urunan siap. Bojone dadi gawa wong. Lah kula ge nate takleti. Tenggen kula sakniki ya ana kurban urunan sapi. Nak kula seneng wedhus. Karena kula rada egois dadi men dhewean ae rada egois. Terus kamela korban urunan sapi moh. Lah piye kok marinten-tenan yo. Lah misale swargaku iku Januari. Swargamu cara apa Desember. Sapine ngenteni ku kesuwen. Moh. Lah nek wedhus aku misale swargaku Januari wis terbang wis. Lah nek wong pitu swargane tanggale beda-beda piye? Masa swargaku bareng Ruhin. Ya karena mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nak nganti di ana pengumuman malaikat bahwa masuk surga ditunda karena temannya masih di neraka. Repot. Lah ngamal tuh ora usah mikir ngono. Maksudnya ngamal ya ikhlas ae. Sing go pangeran ngature piye terserah. Lah nek mbok turuti kok bareng bojone wong. Lah masih padha lanange ana potensi enten-tenan karena kelas surganya masuknya beda-beda. Mosok swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng, mosok terus sing saleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane cek neraka. Paham ya? Oh sekarang usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi amun dadi penggalih lho iki ra omongane wong nganggur ngoten mawon iki. Cuma nak cara syariat ancen apik wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong pitu, apik wedhus sitok nggo wong napa sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja, ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga napa? Desember. Iya nak Desember mesti tahun, nak kacek 100 tahun piye. Tapi ora usah pikir, ora usah dijero-jero pokoke ngamal yo ngamal wae wis. Lha kula ora senengi wong ngamal kok dipritungno, wis ora usah ngono nak ngamal yo. Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Kalau pola balik diparani tiang cok, kita tak takut ning dalan. Sesuk mikir, nek ngamal sing ikhlas, engko pangeran gampang. Misalnya swargamu dhisik sing sitok jek nen neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran kan sugih. Kan gampang am. Kok repot. Misalnya kok nak ngempak sapi kesuwen swargane sing wong alim hafal Quran ikhlas yo nganggo kilat wis, engko sapine pepek wis tak berangkat sik kan. Senengane kok repot. Wong swargane saleh-saleh iku numpak napa? Kilat. Suwen sapi ra tok-tok. Ora ngamal kok dipritungno ngono. Sing jelas iku sok mben kejadian iku do bojone digondol wong wis jelas kok nek diterus-terus sego korbane kok ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakan ana mbah tuwa ape mati korban. Ya gowo mbah tuwa. Repot nak wis ngamal wis ikhlas ae. Mulane jari Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubro. Sebagian nyaratno pitu iku kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuane tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlu bait ora apa-apa sing kok ben diatur pangeran asline Imam Malik yo bingung juga deh. Ngomong ora mikir ngono to. Menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso yaiku Adam. Kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapak iku piye jare pengen. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru. Dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu.
Wis kadung diaku kubu sebelah nak ndekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit. Sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo cari Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari ke Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anaknya dijak putune dijak, mesti bener e. Mergo wong paling kuatir nak anaknya mati, putrine mati. Ora ana cerita bojo ning bab iku. Wah, bojo ora melok aku ya ora ro. Mulane kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo. Bojo iku sakjane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono sing dhuwit sing wedok Gus. Ya wis nak ngono wis kejawab ya wis anjir sing dhuwit sing wedok. Ya wis nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean. Tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya ya dadi. Kula nggih setuju sing gruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ya wis piye meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi enggak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang enggak dilibatkan? Memang enggak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur. Enggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah, sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa, terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya itu apa jejaknya, itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Ben urip uga nyaman mbek makhluk, ngono nek ora nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam napa patah, kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit? Supaya tidak nyaman dengan makhluk, kemudian balik ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah Ta'ala. Mergo ridhon nas khoyatun natudrok. Kepengen disenengi angger wong itu satu cita-cita yang enggak akan kesam. Jadi kaum Nabi Ibrahim nak ape mangan iku panganane didakok pinggire napa? Berhala ben barokah. Engko nek bar jejer berhala dipangan. Lah nek iku ya sirik tenan kok dijejelo napa? Dijejer apa? Berhala. Nak tradisi pesantren itu dijejer kiyaine diwacana kalimat tauhid malah. Mulane ke cocok ra cocok tetep aja darani kafir. Kena ra cocok komentare kurang penggawean. Mesti ape mangane kok ribete ngono. Tapi aja komentari napa? Sirik. Mergo sing sirik iku panganan didakok pinggire berhala yang dipertuhankan. Nah ning adat-adat pesantren kan didakok pinggire kiai ben barokah untuk kiai. Sing diwaca kalimat tauhid. Warani kafir jelas keliru. Kowe nek ra cocok mune kurang penggawean. Ape mangan kok ribete ngono. Malah kalau nanti ditangkleti kalian tiang lucu tenan. Kan ada acara tertentu kan dari kan maulaya sholli wasal itu kan. Itu dungane mangan Bapak. Mergo sampai mergo agar acara bari maulaya shol wasalam terus iku apa? Mangane metu. Jadi terus dianggap dungane napa? Iya sauni-unimu iya. Ribet yang usah wong ra serasa debat ribet. Jadi sing kafir ben kafir, sing Islam ben apa? Islam sing kritik ben kritik ben seru donya itu ben seru. Gak ngono ra di kegiatan no. Memang apike kudu ana sing kritik. Ben apa nggih teng donya ben padha sretene.
Di cara ilmu tasawuf itu kemapanan itu harus ada yang ngritik. Tapi orang niat gedeng, tapi ben urip gak nyaman mbek makhluk. Ngono nek nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam apa patah, kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit? Supaya tidak nyaman dengan makhluk. Kemudian balik ning Allah Subhanahu wa taala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah taala. Mergo ridhon nas ghayatun la tudrak. Kepengin disenengi angger wong itu satu cita-cita yang enggak akan kesampaian. Karena tadi bertamu gak ono mangan-mangan kesane iku koyo ora tamu. Amen mangan terus koyo tamune kelaparan. Itu toko tawani mangan dibangune wong kelaparan tapi. Atau begini, kamu hormat tamu itu benar, tapi dosane ya akeh. Kowe nyentai candalem pembantu. Akhirnya ganjarane hormat tamu iku 10, nyentai pembantu mbek bojo gak dosane 20. Pemene nak duwe utangan tambah akeh meneh dosane. Sing kok ben ana hitungane dhewe-dhewe kok urusane pangeran. Terus napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani guys. Pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten niku pun melahirkan salah paham. Karena manusia itu suka istiqlal birra'yi, suka ngikuti pendapatnya apa sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa istiqlal birra'yi, apa ingin mengikuti pendapat sendiri. Sekarang perempuan juga gitu. Mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik tidak sopan? Baik tidak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid, ayo sopan, mesti eling terus ra iso turu. Tapi nak ra sopan, seneng aku, gaji ini Mahatali mau piro. Itu langsung lupa. Dan itu bagus karena melupakan perempuan. Nah, lu betul ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai orang-orang yang cantik, kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan. Fala takhdu'na bil qaul. Kalau ngomong jangan terlalu khudu, karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu itu dianggap mau. Sehingga unik, khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik. Di apa dalam komunitas lelaki yang fi qalbihi, karena pikirannya mesti, padahal Mbak tadi bilang gitu maksudnya anut Pak Wahid, ikut mata pelajarannya, tapi pikirannya sampai kan bisa enggak gitu. Fala taqdu'na bil qauli fayatma alladzi, itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan, itu terus golek dukun mahabbah nih. Kayak apa pinternya Quran? Contoh lagi, dan ini sering saya utarakan. Ketika Nabi Fathu Mekah, tofa ashabu jami'an, itu musyatan. Semua ketika tawaf itu jalan kaki. Tapi Nabi itu unik. Tofa Rasulullah wahdah rakiban. Nabi tawaf itu pakai kendaraan unta. Yang lainnya musyatan, semuanya masin, jalan kaki. Tapi Nabi malah tofa rakiban. Padahal jelas kaidahnya al ajru bi qadri tab. Tapi andai kan Nabi kok tofa masyian, maka kita tidak tahu caranya tawaf, tidak tahu hukumnya. Atau paling enggak nganggep bahwa syarat sahnya tawaf harus jalan. Tapi barokahnya Nabi tofa rakiban, akhirnya ada hukum, ternyata syarat sahnya tawaf tidak harus jalan, tapi boleh berkendara. Akhirnya kita tahu orang sepuh sedikit sholat apa tawaf pakai kursi roda, pakai macam-macam. Jadi semuanya itu berkah, perbedaan itu berkah. Tapi yang baca harus orang alim. Kalau orang yang fikal bi marad, iya Nabi karep wong ya kon mlaku dene enak-enakan numpak. Ya ribet nek kena wong sing fikal bi maradun fazatahum wa marad. Salat pakai pakaian resmi begini itu bagus. Pakai jubah, kamis atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Sawang lagi bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdullah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di kitab ilmiah ilmu fi sholat maksudnya, itu Jabir bin Abdullah itu pernah datang ke masjid pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok,
semua dicopot, terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid, terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang punya sarung satu di kalian, akidan torofaihi ala atiki, terus sholat dia. Geger sahabat tabiin, kan ini era tabiin, geger tabiin. Unzur ila sahibi Rasulullah, lihat tuh sahabatnya Nabi sholat model kayak gitu. Ketika Pak Khairuddin sudah sholat dengan segala penampilan, jubahan, terus pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua, sudah top lah pokoknya, sudah top pokoknya. Ini sahabatnya Nabi. Terus ketika sahabat mulai, dan Yun Sewu, beliau ngendikannya agak kasar. Kata Jabir bin Abdullah, saya melakukan ini liyaroni al-ahmak misluk. Keras sekali, saya melakukan ini supaya orang ahmak kayak kamu itu tahu. Ahmak itu terjemahnya nggak usah diterjemah. Ya pelai jahil atau teman akrabnya apa? Jahil yang agak kebablasan itu namanya apa? Ahmak. Jahil yang ya sudah seperti itu. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngendikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadha akidan tarafai izari ala atiki. Andai kan itu nggak pernah dilakukan seorang sahabat yang bersaksi Rasulullah pernah melakukan itu, maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah. Barokahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu satrul aurah, yaitu mabena surah warubah. Jadi tidak konsisten itu kadang penting untuk menjaga varian hukum. Nabi itu nggak pernah terawih. Andai kan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah barokahnya nggak pernah terawih, itu kamu bisa nggak terawih kan? Gitu. Maksudnya ya boleh nggak terawih. Ya, kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir Sulam Taufik ijabul malam. Bisa masalah besar itu. Enggak, ini cerita ilmu, enggak cerita perilaku, enggak. Ini cerita ilmu, enggak cerita apa? Perilaku. Jelas kan? Jadi kadang seperti itu penting. Wali nikah misalnya. Wali nikah itu kalau fasik sah apa enggak? Wali mujbir. Ada ulama yang mengatakan kalau wali mujbir fasik tetap sah jadi wali likamali syafaqatih, karena seorang wali ini pasti sangat sayang, meskipun fasik dia orientasi tentang anaknya tetap bagus. Ada yang bilang enggak, kalau fasik harus dicabut hak walinya. Dimana-mana orang fasik sudah error. Jangan-jangan karena dia pemabuk atau karena dia tukang judi, pikirannya dapat menantu yang kaya meskipun tukang judi. Bahaya ini kalau diberi hak wilayah atau hak wali. Makanya ulama mengatakan sekali fasik dicabut. Nah, ya yang satu memandang umumnya orang tua meskipun fasik tetap likamalis. Tapi kata siapa di sosial itu mesti semua orang begitu apa tidak mesti? Tidak mesti. Makanya kalau saya ini mengatakan cabut saja. Li'annahu la yu'manu ayadu'aha inda fasikin misli. Karena siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak mengawinkan putrinya dengan orang fasik yang sejenis? Orang fasik pasti komunitasnya juga fasik, dan dia nganggap orang fasik itu tidak problem, wong dia sendiri fasik. Wes do untuk iki capek, jebule capek sing tahu ngutangi ning nggon judi. Karena dia punya ukuran apik versinya dia. Lagi-lagi fikih kok mujma' alaih mau piye yo. Yang furu'iyah maksud saya. Di bab tolak, dengerin ya bab apa? Ketika seorang suami marah sama istri terus bilang gini, lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya, itu tidak dimasukkan sorihut tolak, tapi masih dimasukkan kinayatut tolak. Karena maksudnya lelaki ketika sadar tadi, kamu seperti ini tidak seharusnya, seakan-akan perilaku kamu itu tidak berlaku seorang istri, sehingga itu tidak dimasukkan sorihut tolak, tapi dimasukkan. Padahal kalimatnya jelas, kamu tidak istri saya. Tapi itu kan bawaan emosi. Itu kan seperti kiai baru duko, orang santriku nak sing penggaweane kodok. Nah sekali-kali kiai ini takut. Terus kalau santri ini tiang lintu, yo orang ngawur. Karena ya ora trimo nak santri ini dipek wong liya kan gitu. Pasti juga gak terima kan kalau diakui orang lain. Sama ketika kamu marah sama istri kamu cantik, lasti bizaujati, terus bojomu takut, berarti aku bojone wong liya. Oh, soal ngawur. Kan Yeman juga kan? Eman kan?
Jadi makanya di semua hukum itu selalu kalau masalah ungkapan kalimat itu kira-kira yang mirip la yu'akhidukumullahu billahwi fi aimanikum, karena bawaan kalimat spontan itu pasti ada. Saya pernah ini cerita nyata. Ada pengurus yayasan yatim piatu yang sehat, saya ulang lagi yang sehat yayasannya, sehat apa keuangannya, sehat perilakunya. Datang ke saya minta doa, minta nasihat. Normalnya kan saya puji, tapi saya dingin saja. Saya bilang yayasan yatim piatu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dibiarkan, karena anak-anak yatim ini kan milik keluarga. Setelah bapaknya mati biasanya mbahnya ngerawat, pak D, pak Leknya ngerawat. Nah dengan kamu ambil ke yayasan itu, dia tercerabut dari keluarga. Satu, Anda jangan merasa perilaku Anda atau solusi Anda atau amal Anda lebih baik. Bisa saja kalau di keluarga lebih. Nah, beri contoh, anak yatim di kampung saya ini gendut-gendut karena dulu Pak D, Pak Leknya, mbahnya tidak pati sayang, barokah yatim sayangnya berlipat. Terus kedua, barokahnya di rumah makannya bebas. Kalau di yayasan kan harus pakai jam. Mana seneng cah cilik makan di jam. Jadi biar ya, nah ini lagi-lagi khilaf. Yang setuju yayasan yatim, yang sehat loh, kalau yang nggak sehat memang kita tidak cocok. Yang sehat, bayangkan yang sehat, itu saja ada masalah. Karena tadi anak ini kan bagus, makanya Mbah Mun pernah dawuh, yayasan yatim piatu itu ya apik, tapi gak oleh bocah tercerabut songko keluarga. Nah, ini kalau kita mentasrek itu semua anak diambil, terus gak tahu Pak D-nya siapa, mbahnya, meskipun ditulis, tapi kan nggak semudah itu. Ingat kalau hanya sekedar di catatan dokumen kan, tapi kalau dibiarkan di keluarga ngundang Pak D, Pak Le, Mbah dan sebagainya. Jadi nggak bisa misalnya kamu bahas masalah gimana hukumnya mendirikan yayasan yatim piatu, terus kamu bilang sunat mutlak, nggak bisa, karena di sini ada unsur tadi. Tak sampean mondok ini sunat apa enggak, Pak mondok? Ya bisa wajib, bisa sunat, bisa haram.